Shalom Elohim, Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang baik hati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman. Saya berdoa Bapak Ibu semua sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah apapun yang Bapak Ibu semua teman-teman lakukan juga dibuat Tuhan berhasil ya di dalam segala hal. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungannya selama ini dan biarlah itu menjadi berkat yang besar buat para pemirsa dan itu menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang petobat baru yang berasal dari Madura yang bernama Pak Muhammad Amran ya. Setelah dibaptis nama beliau diganti menjadi Christian Imron. Puji Tuhan. Kenapa beliau menjadi seorang murtadin, menjadi petobat baru? Itu dikarenakan beliau penasaran dengan isi Alkitab. Di dalam ajaran yang lama, beliau telah didoktrinisasi bahwa Alkitab kita itu telah dipalsukan, sudah tidak asli, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan penasaran itu justru beliau dituntun Tuhan untuk membaca Alkitab. Dan ketika beliau membaca Alkitab, di situ beliau menemukan kasih Kristus. Sangat berbeda dengan ajaran yang lama, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekerasan. Karena beliau sendiri dari dulu memang membenci kekristenan, bahkan anti-Yesus, anti-Kristus. Bahkan pernah dalam hatinya beliau merencanakan untuk membakar sebuah gereja di Papua, yaitu Gereja Maranatha. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Inilah yang membuat beliau mengalami kasih Tuhan. Ketika merenungkan, membaca Alkitab itu beliau kaget dan tidak pernah dinyana, tidak pernah diduga. Ternyata kekristenan itu sangat berbeda dengan bayangan yang selama ini ada di pikirannya. Baik Bapak Ibu semua, mari kita saksikan bagaimana cerita selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom saudara kekasih, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya ada di suatu tempat ya. Saya tidak katakan tempatnya di mana. Saya ada di suatu tempat. Saya berjumpa dengan saudara yang baru benar-benar percaya dengan Tuhan ya. Saudara ini dari Madura, asli dari Madura ya. Mungkin bisa kasih kenal namanya, Bapak? Salam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Perkenalkan nama saya Christian Imron. Saya lahir di Madura, kakek saya Madura, nenek juga Madura, dan saya tinggal di Bangkalan. Puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus pada tahun saya bertobat 2014 September saya bertobat. 2014 ya. 2014. Nah, sekarang kan tadi namanya Christian Imron ya. Iya, Kalau nama dulu di waktu belum percaya dengan Tuhan siapa namanya? Dulu nama saya Muhammad Amran. Muhammad Amran ya. Iya. Boleh saya tahu bagaimana latar belakang keluarga di Madura? Kalau bapak saya memang dia sangat marah kalau saya mendengar saya masuk Kristen. Ya, keluarga bagaimana menjalani iman percaya mereka Muslim? Bagaimana keluarga di sana? Kalau keluarga memang ya namanya dari Madura, begitu belajar bicara langsung diajarkan tuh alif bata, itu saja. Yang artinya itu diajarkan agama duluan. Kalau sekolah umum itu tidak begitu penting menurut orang-orang tua. Yang diutamakan itu agama ya. Ya terutama mengaji, terus sekolah madrasah gitu. Jadi keluarga memang betul taat Islam, sholat, mengaji, sangat taat keluarga. Semua keluarga taat di sana ya. Iya. Nah, terus bapaknya waktu Muslim bagaimana? Apa yang dilakukan waktu Muslim? Saya kalau waktu Muslim ya namanya saya tuh sholatnya aktif, mengaji juga aktif saya. Mengaji juga ya, biasa Ya, mengaji ya, biasa sholat ya, sholat. karena itu wajib ya. Ya itu wajib. Terus saya mau bertanya, bagaimana kok bisa percaya
dengan Tuhan Yesus? Tentunya kan ada satu lain hal sehingga bisa menjadi percaya. Bagaimana pengalaman percayanya dengan Tuhan? Ya puji Tuhan, dulu memang tidak mengenal nama Yesus, itu sangat tidak mengenal. Dan saya sendiri dulu sangat benci dengan orang Kristen itu. Bahkan kalau negara ini bukan negara hukum, mungkin dulu saya sudah bunuh juga orang Kristen, karena membunuh orang Kristen itu tidak dosa. Itu doktrin yang diajarkan waktu saya belajar mengaji, termasuk curi orang Kristen punya juga, katanya tidak dosa. Jadi sangat najis berbicara dengan orang Kristen. Tapi pada suatu saat saya membaca Alkitab, karena saya sangat penasaran dengan yang disampaikan guru ngaji, bahwa Alkitab itu palsu, Taurat itu palsu, Injil palsu. Jadi saya penasaran. Sedangkan orang Kristen sendiri punya Alkitab, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi saya keinginan tahu itu sangat besar. Lalu saya coba membaca. Ternyata begitu saya membaca, saya mendapatkan satu firman bahwa kita harus mengasihi. Jadi firman itu saya sangat penasaran dengan firman itu. Lalu saya coba membaca terus. Lalu saya menyentuh firman itu. Lalu saya bimbang bagaimana caranya saya menjadi orang Kristen. Dan pada suatu saat saya bertemu dengan seorang cewek, dia seorang guru, orang Kristen. Lalu saya coba berkenalan dengan dia. Lalu saya dengan singkat cerita, saya berpacaran dengan perempuan itu. Lalu pada suatu saat ini sudah dekat. Lalu si pacar saya ini, dia bertanya tentang hubungan kita berdua, karena kita berdua kan berbeda agama. Namun saya sampaikan buat dia tidak usah khawatir, nanti saya akan ikut, karena saya percaya Yesus. Jadi saya belajar dengan sendiri, saya tidak belajar dengan orang, cuma saya baca Alkitab sendiri. Lalu saya membanding-bandingkan dengan ajaran yang didoktrin dari guru walaupun dari teman-teman yang ada di Madura. Oh gitu ya. Jadi betul-betul asli Madura ya. Madura di mananya? Saya lahir di Bangkalan. Kalau kakek saya itu asli Pamekasan, mama Bangkalan, lahirnya di Bangkalan. Lahir di Bangkalan ya. Nah, terus sekarang sudah percaya dengan Tuhan Yesus ya. Sudah beralih agama menjadi Kristen. Iya. Apa tantangan yang dihadapi dengan keluarga sekarang? Bagaimana respon keluarga sekarang karena sudah menjadi Kristen? Ya puji Tuhan, kalau dulu memang keluarga tidak setuju, tidak suka. Tapi dengan jalannya waktu, saya sangat yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menolong saya juga memimpin kehidupan saya. Ya puji Tuhan, sekarang keluarga sudah menerima. Bahkan saya tahun 2020 kemarin sempat di Madura sama istri, Madura, ya? Ya, sama istri dan anak-anak, ketemu kakak saya, adik, semua keponakan, yang mereka tidak menerima saya. Tidak menerima ya? Tidak, mereka menerima. Menerima sekarang? Menerima. Sebelumnya saya tidak menerima ya? Sebelum mereka tidak menerima. Apa yang dilakukan oleh mereka waktu tidak menerima? Ya waktu mereka tidak menerima saya juga bergumul saja kepada Tuhan, minta Roh Kudus supaya bisa menjamah ya keluarga saya, sehingga mereka bisa menerima saya. Sekarang keluarga sudah bisa menerima ya? Sudah sekarang menerima. Iya, senang sekali ya sudah bisa menerima keluarga. Iya. Terus tetangga gitu nggak ada masalah dengan tetangga, teman-teman? Tetangga tidak ada masalah dengan, ya termasuk teman-teman juga tidak ada masalah sama sekali. Mereka juga kalau sekarang kan mereka sudah tahu bahwa keselamatan menurut mereka itu masing-masing. Iya. Terus boleh tahu sekarang anaknya berapa, Bapak? Anak saya 5,
Yang pertama laki-laki sudah selesai kuliah, nomor 2, nomor 3 masih kuliah. Yang nomor 4 SMA, yang nomor 5 SMP kelas 2. Jadi semua keluarga percaya dengan Tuhan Yesus ya, menjadi Kristen semua ya. Iya. Iya, Kalau semua. dari keluarga saya, istri semua Kristen. Iya. Waktu dulu, waktu menjadi Muslim itu apa yang mau dilakukan terhadap orang Kristen? Dulu saya sempat ingin membakar gereja. Nama gereja itu Gereja Maranatha. Saya sempat membakar gereja itu. Sempat bakar ya? Ya, tidak sempat, cuman saya ada rencana mau bakar Di mana itu gerejanya? di Papua. Papua ya. Di Papua. Kenapa mau dibakar gerejanya? Karena saya sangat tidak suka sekali sama orang Kristen. Karena orang Kristen itu menyanyi-menyanyi. Jadi masa menyembah Tuhan dengan menyanyi-menyanyi. Beda sekali dengan Muslim. Kalau Muslim kan bersujud. Ya itu saya terus terang dulu memang saya aktif sholat, hanya menjalani ke sholat, cuma saya tidak mengerti arti dari semua itu. Sholat, mengaji tahu ya, Tahu semua, tapi tidak ngerti artinya ya. tidak mengerti artinya. Iya. Kenapa bisa benci begitu? Ya karena selain Islam itu dulu itu semua kafir. Masuk orang Kristen, Buddha, apa semua itu kafir. Yang benar dulu itu agama hanya Muslim. Gitu. Lu berpikir hanya Muslim paling benar ya? Hanya Muslim paling benar. Muslim yang paling bagus ya? Muslim paling bagus, tapi begitu ya puji Tuhan, begitu saya belajar dengan adanya Alkitab, terutama Injil dan Taurat itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya pada saat ini juga saya mengenal Tuhan Yesus. Siapa Tuhan itu yang sebenarnya? Hanya Tuhan Yesus lah. Satu-satunya jalan kebenaran, jalan menuju kebenaran, yang menuju kehidupan kekal hanyalah Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan itu ada firman semua itu. Dan waktu saya di Muslim juga, setiap sholat juga seperti itu. Selalu menjadi jalan lurus. Selalu setiap sholat pasti ya, cari jalan lurus doa dalam sholat. Tapi Bagaimana ternyata, doanya? ya pokoknya setiap sholat baca Al-Fatihah itu semua ya itu sudah sholat. Ya. Jadi minta maaf saya tidak bisa Ya. Selalu bila mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ya. siratal mustaqim itu sudah pasti. Pasti ya. Setiap sholat, cuman saya kan terus terang saya tidak bisa membaca karena jangan sampai ya mungkin dikira saya nanti melecehkan. Tidak, saya bukan melecehkan karena itu walaupun sekarang ya memang sekarang keluarga saya, kakak saya mereka masih Muslim, tapi saya sangat yakin dan percaya suatu saat mereka akan bertobat dan percaya Yesus. Karena hanya Yesus lah satu-satunya yang layak disembah, itu hanya Tuhan Yesus. Apa yang dirasakan sekarang semenjak percaya dengan Yesus? Saya sejak pertama Tuhan Yesus, saya sangat yakin dan percaya ada masalah apapun, begitu saya menyembah Tuhan, baca Alkitab, ada suatu mujizat kedamaian di hati itu ada. Dan soal mujizat itu sudah nyata buat saya. Saya bersaksi tentang kehidupan saya. Saya dulu punya penyakit asma. Saya kalau kena hujan sedikit sesak napas. Naik motor kena angin sesak napas. Saya harus pakai jaket, tidak boleh kena hujan. Tapi begitu saya bertobat menjadi orang Kristen, saya yakin dan percaya, saya selalu mendeklarasikan bahwa penyakit itu bukan milik saya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menghilangkan penyakit itu. Dan puji Tuhan sekarang walaupun saya kena hujan, naik motor, kerja keras juga, sama sekali tidak ada sesak napas lagi. Dan itu keyakinan saya. Jadi soal mujizat nyata, mujizat Tuhan Yesus. Yang mengalami mujizat nyata ya, disembuhkan ya dari Disembuhkan. asma ya. Iya.
itu yang dialami sekarang, ada perubahan banyak hal ya banyak hal. dengan Tuhan ya. Terus pesan Bapak terhadap orang-orang, keluarga, penonton, apa pesan yang mau dibagikan hari ini? Buat Bapak Ibu yang sudah percaya Tuhan Yesus, percayalah dengan sungguh, jangan ragu menghadapi persoalan apapun. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus, berharap penuh. Hanya Tuhanlah satu-satunya jalan yang bisa menolong permasalahan kita. Permasalahan apa saja, masalah ekonomi, keluarga, penyakit, semua itu bisa dikendalikan oleh Tuhan. Coba hanya Tuhanlah satu-satunya bisa yang dapat memulihkan masalah itu. Juga buat saudara-saudara yang belum percaya Yesus, coba pada saat ini kan banyak penginjil-penginjil yang ahli-ahli bahasa Arab, mereka juga sudah bertobat percaya Tuhan Yesus. Karena pada saat ini hanya keselamatan itu berasal dari Tuhan Yesus. Dan itu sudah banyak sekali tentang kesaksian dari saudara-saudara yang muslim menjadi murtad. Ya, menjadi murtadin ya, menjadi beralih murtadin. agamanya ya. Tapi saya tidak merasa kecil hati atau merasa kecewa dipanggil murtadin. Karena murtadin itu artinya Berpindah agama, pindah keyakinan. agama, Pindah keyakinan ya. pindah keyakinan ya. Ya, tapi selama ini belum ada tantangan cemooh dari banyak orang ya. Kalau cemoohan dari keluarga atau dari teman yang ada sekarang tidak ada. Dulu ada ya. Belum ada. Mereka menyadari bahwa mereka sendiri belum tentu selamat. Mereka yakin karena mereka masih insya Allah. Kalau saya sekarang sangat yakin dan percaya bahwa keselamatan itu sudah ada. Sudah ada di dalam Yesus ya. Ada Terus saya dengan Bapak kemarin dulu latar belakangnya jatuh, berdosa, hidup nggak benar. Itu bisa ceritakan sedikit bagaimana jatuhnya itu? Dulu saya sebelum bertobat, saya jatuh di tempat pelacuran cukup lama, 1 tahun lebih. Setiap harinya minum minuman keras, mabuk, judi, berzina. Itu kerja saya dulu. Ya, bertengkar ya, berantem ya. Iya, berkelahi apa itu sudah itu kerja. Karena orang Madura kan keras ya. Iya. Ya. Jadi dulu saya tidak pernah takut dengan siapapun, tidak pernah takut. Ada yang nantang saya tetap saya lawan. Tapi begitu saya mengenal Tuhan Yesus, dengan sendirinya Roh Kudus mengubah pikiran-pikiran seperti itu, diubahkan. Dan saya ya puji Tuhan, sekarang bisa sabar. Bisa sabar ya. Ya, Bisa sabar ya, bisa ramah ya. Dulu keras ya. dulu keras. Iya. Pernahkah membunuh orang? Kalau soal membunuh memang belum pernah. Tapi saya dulu kemanapun saya pergi, saya selalu membawa celurit. Kemana Celurit, ya? saja saya selalu membawa celurit. Selalu bawa itu ya? Selalu saya Untuk apa bawa. dibawa celurit itu? Itu dulu pemikiran bawa celurit itu sebagai teman, sebagai pelindung. Karena orang Madura ya. Ya, karena saya orang Madura. Nah ini kan saya siarkan begini, ini Bapak ini orang Madura, sudah disebutkan. Tapi kadang-kadang ada aja orang menyangkal, bukan orang Madura itu. Kayak saya kan, orang Batak itu. Logatnya aja dia Batak ya. Karena saya terkontaminasi dengan Medan, Melayu, NTT Timur. Jadi saya terkontaminasi. Jadi pasti ada orang bilang bukan orang Madura. Mungkin ada sesuatu yang bisa diucapkan dalam bahasa Madura kepada keluarga, biar orang tahu Bapak ini betul-betul orang Madura. Nah, sekarang bisa ke bahasa Madura sedikit, Ya, baik. menyapa keluarga, saudara. Saya memang orang Madura. Ya,
Mungkin sedikit saja bisa beberapa patah untuk menyapa dalam bahasa Madura, biar orang tahu ini orang Madura. Nanti ada aja orang bilang orang Batak katanya. Oh tidak, engkau orang Madura asli. Tang bapak dari Bengkalan, Embu Bengkalan. Mon kai dari Makassar Berenta. Asli Nyai dari Pulu. Tapi bedeneng Makassar. Bedeneng Bengkalan, desa Cedi. Desa Cedi. Ya. Pesan engkau ada orang-orang Madura sekilo kenal Yesus, boleh ajar, boleh buka-buka Alkitab, boleh baca-baca, boleh tahu artinya Alkitab, boleh tahu sekoca perjanjian lama, perjanjian baru. Ajua perjanjian lama aja kan Taurat, perjanjian baru Injil. Taurat bi Injil beneng Al-Quran. Bisa baca, malah tahu jalan lurus. Sebab jalan lurus cuma Yesus. Ya. Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, ini Bapak Muhammad apa tadi? Amran. Pak Muhammad Amran asli Madura. Jadi jikalau ada yang menyangkal lagi, aduh keterlaluan. Ya, bagi Anda dimanapun Anda berada, inilah kesaksian Muhammad Amran asli Madura. Dia mengalami Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perubahan dengan Tuhan. Karena membaca Alkitab dan bertemu dengan pacarnya dan menjadi istrinya sekarang ya. Dan dia betul-betul menjadi Kristen 2000 berapa? 2014 lah Bapak Muhammad Amran ini bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, terima kasih saudara kekasih dalam Kristus. Inilah kesaksian Bapak Muhammad Amran ya. Amran. Sampai berjumpa lagi. Tunggu video berikutnya. Salam sehat, kuat selalu. Amin. Bye-bye. Amin. Dadah. Terima kasih. Ya. Ya, Tuhan berkati. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari Pak Muhammad Amran atau Christian Imron. Beliau diwawancari oleh Pendeta Aliudin, ya, seorang murtadin juga yang berasal dari Aceh. Dan inilah hasil karya Roh Kudus, di mana Tuhan sendiri yang membimbing orang-orang yang dikasihnya untuk percaya kepadanya dengan suatu mukjizat, dituntun untuk mau membaca Alkitab, diberikan hati yang penasaran, dan dari situ beliau menemukan kasih Kristus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu semua, mari kita terus bersaksi, kita terus bekerja di ladang Tuhan dengan berdoa, menjangkau jiwa-jiwa. Dan dengan kasih kita menjangkau mereka dengan penginjilan ataupun dengan doa-doa kita. Dan saya percaya, doa orang benar, apabila dengan yakin dinaikkan, dipanjatkan, kuasanya sangat besar. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.